Oh, terkait untuk misalnya ziarah itu gimana, Ustaz? Ziarah. Sering kita ziarah itu ziarah kubur. Ziarah kubur tidak dilarang, hanya itu bukan bagian dari yang disebutkan di dalam nas tadi itu bermanfaat bagi orang tua. Ziarah kalau cuma sekedar ziarah, nengok doang, habis itu pulang lagi, itu bermanfaat dari sisi mengingat kematian. Tidak ada masalah kalau dari sisi itu. Kalau kemudian dari sisi manfaat untuk orang tua kita yang sudah meninggal, nggak ada ziarah itu. sama terkait untuk nyambung tali silaturahim itu, Ustaz. Nah, saya kan ditinggalnya dari kecil ya kan, udah masih kecil lah. Kalau dulu sering sana sama ayah saya itu, sering ke tempat saudara atau apa gitu kan. Cuman kan dulu mungkin dulu saya nggak punya kendaraan, jadi setelah ayah saya meninggal, saya nggak bisa silaturahim dan saya masih kecil, nggak mungkin kan. Dulu saya kalau ke tempat saudara-saudara itu jalan kaki, sama ayah saya itu jalan kaki ke rumah saudara, walaupun jauh jalan kaki. Cuman setelah meninggal saya nggak bisa, mau jalan kaki sendiri nggak mungkin, mau ngajak ibu saya, kebetulan kebanyakan saudara ayah saya itu laki-laki, jadi kalau mau kesana kan nggak enak gitu kan. Dan setelah besar saya sadar untuk nyambung tali silaturahim itu kadang ada rasa nggak enak, karena qadarullah setelah udah lama ayah saya meninggal, saudara-saudara saya itu mungkin ekonominya jauh di atas saya, jadi kalau saya mau silaturahmi itu canggung atau malu gitu, takutnya ya kita kan minder lah gitu. Gimana sih? Ya sebenarnya perasaan-perasaan malu, minder, nggak enak itu perlu dikesampingkan. Yang harusnya diutamakan itu adalah bagaimana kita mengamalkan perintah Allah. Memang sih kadang-kadang terkesan, yang saya juga punya kerabat juga, ketika kemudian kita menyambung hubungan dengan mereka, ada di antara mereka yang kemudian juga welcome, menerima dengan baik, ada yang kemudian juga tanggapannya biasa aja, ada yang kemudian juga tanggapannya malah miring. Ya itu lumrah lah manusia kan. Apalagi kadang-kadang secara posisi kita strata ekonominya di bawah, dia strata ekonominya di atas. Kadang-kadang ada kesan nih, jangan-jangan kesini mau utang dan lain sebagainya. Iya, itu hal yang lumrah manusiawi. Tapi justru disitulah kita harus buktikan bahwa kita datang tuh bukan untuk nyari untung, kita datang nih bukan untuk ngutang, kita datang bukan memanfaatkan kesempatan, enggak. Kita datang adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, untuk menyambung silaturahim. Buktikan itu. Buktikan bahwa kita datang membawa oleh-oleh misalnya. Kita datang berkunjung, walaupun mungkin saudara kita itu udah jadi pejabat kah, atau jadi orang kaya kah, atau udah jadi apapun gitu ya, pengusaha sukses atau apapun yang lainnya, ya kita datang dengan membawa buah tangan, menyampaikan niat baiknya, walaupun mungkin di awal sekedar basa-basi, kemudian pulang. Paling tidak itu membuat gambaran tentang silaturahim itu bukan sesuatu yang hanya sekedar kesempatan untuk memanfaatkan kerabat, bukan gitu. Jadi kita harus memberikan gambaran yang baik tentang silaturahim itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Masih di silaturahim, Ustaz. Kalau kita beda gender atau ini kayak mana, Ustaz? Misalnya ya itu yang saya bilang tadi, ibu saya sisa itu sisa ibu saya, dan sedangkan kalau mau ke tempat saudara bapak saya itu laki-laki, itu gimana, Ustaz? Apa ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa, kan dia juga punya istri. Nanti ibu kita bisa ngomong sama istrinya paman kita, misalnya kan, kita ngobrol sama paman kita. Itu justru yang kemudian harus dibangun supaya tidak ada kesenjangan di dalam kerabat tadi itu. Karena kan mikirnya gini, Ustaz, ya kita mikir saudara bapak kan yang laki-laki, nggak enak kalau mau ke rumahnya gitu, ntar sangka istrinya apa gitu, kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kan memang udah tahu itu istri saudaranya, ini anak saudaranya. Justru itu jadi bukti bahwa kita memang dengan tulus ingin menyambung silaturahim. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang penting tinggal dijaga saja batasan-batasannya, seperti tidak boleh
salaman dengan yang bukan mahram walaupun masih kerabat, ya kan. Kemudian menjaga aurat dan lain sebagainya. Selama kemudian aturan-aturan syariatnya tadi itu terpenuhi, nggak ada masalah. Jadi gini Ustaz, terkait dengan orang tua yang meninggal itu ya Ustaz ya, amalannya terputus ya kan, kecuali anaknya yang soleh ya kan ya. Nah anak yang soleh itu, amalan-amalan anaknya itu apa berpengaruh Ustaz? Orang tua itu meninggal, apakah orang tua itu berlepas diri dari amalan anaknya yang bermaksiat ini? Kan setelah ayahnya meninggal, anaknya ini jadi suka bermaksiat segala macam. Nah itu apakah berlepas diri, apakah masih ditanggung, apa udah ini Ustaz, ditanggung ayahnya apa enggak gitu Ustaz?